Banyak orang masih percaya kepada STY, tapi juga banyak yang sedang kecewa. Setelah tadi malam, Indonesia Timnas harus dikalahkan oleh Libya 0-4. Perubahan di babak kedua lebih agresif kita. Lebih enak ditonton, Bung. Betul. Tetapi 3 gol yang terjadi. Iya, itu karena kesalahan yang dibuat oleh pemain belakang seperti Lebih Justin. kepada kesalahan pemain yang memang kita pahami mungkin ada yang tidak siap adaptasinya, atau lebih kepada kesalahan strategi dari STY. 1-2 pergerakan nggak ada. Mereka memanfaatkan, mengambil kesempatan untuk bisa membuat gol karena passing pemain kita. Pemain bisa blunder, STY bisa blunder juga dong. Ya, iya, karena dia memaksakan untuk besok bermain Justin. Kan? Mestinya kan dia perlu istirahat sebagai pemain. Banyak orang masih percaya kepada STY, tapi juga banyak yang sedang kecewa. Setelah tadi malam, Indonesia Timnas harus dikalahkan oleh Libya 0-4. Bersama saya dan Bung Ropan di Robola. Saya mohon izin, saya menggantikan Boy Noya. Begitu ya? Boy Ya, pada kemana tuh? sedang liburan Nataru dia. Ya, Sekalian tahun baru. Yes, bersama keluarganya. Kalau nggak salah kita lihat dia lagi bersepeda. Betul, dia perlu berlibur dulu. Di Dieng sana ya? Cuma minggu ini aja. Minggu ini aja ya? Saya izin di Robola. Nah, Bung Ropan, Iya. penggemar Anda itu udah menunggu banyak. Mau mendengar komentar Anda tentang eksperimen STY yang dianggap gagal melawan Libya. Langsung saja. Iya, ini kan uji coba ya. Namanya uji coba, tentunya dia coba untuk bereksperimen. Cuma memang terlalu frontal kalau bisa dikatakan, babak pertama ke babak kedua, tujuh ya. Ketika kita ketinggalan dengan 1-0, ya. Kemudian di babak kedua 10 pemain kecuali penjaga gawang. Yes. Sahrul yang dipertahankan. Ya. Mestinya boleh-boleh aja kan, ini urusan STY, tanggung jawab STY, hak dia dong untuk mengutak-atik timnya. Dia yang bertanggung jawab terhadap tim. Oke. Tetapi kalau kita bisa melihat di babak kedua, ya, memang agak lebih cair bermain. Ya, passing kelihatan lebih jelas. Namun ada yang perlu mungkin kalau memang diingat, dia bisa mempertahankan bukan cuma soal kiper, tapi kalau di sana ada Rido yang dipertahankan, tidak menggantikan. Kemudian ada Mark Locke yang dia tahan. Satu lagi Rafael Struijk untuk bisa berpasangan dengan Ramadan di babak kedua, tentunya ada keseimbangan bisa jalan, dan ini bisa tergambar sebuah cikal bakal tim yang bagus. Terlepas juga Elkan Bagot belum datang, belum main. Sain masih ke Belanda jenguk ibunya. Sandi sudah datang tapi tidak dimainkan, kan ini kan belum. Tapi kalau itu yang dipertahankan mungkin agak beda. Tapi di babak kedua Wahyu ditarik keluar Rido. Posisi ini langsung diisi oleh Jordi dan Justin Hapner. Ada blunder terjadi sana. Justin 2 kali di gol kedua dan gol ketiga, dan gol keempat ada salah kontrol dari Jordi ya. Tapi kan terlepas dari Justin membuat blunder juga ini, dia bermain bagus. Passing dia kelihatan. Visi bermain bola jelas. Jadi memang baik. Cuma masalahnya kan dia belum istirahat secara total sini. Dia baru datang, misalnya datang pagi tiba, sore langsung main. Mungkin tidak ikut latihan dan perlu beradaptasi. Kalau dia diberikan istirahat seperti Sandi, dan mungkin dia main pada tanggal 5, ini akan jauh lebih bagus. Tapi dia langsung main untuk lebih cepat. Jadi kita harus maklumi dengan kesalahan yang dibuat dia. Tapi memang ini debut yang bagi seorang Justin tidak mengenakan. Karena di debut dia, dia pun sampai meminta maaf di sosial medianya. Sebagai pemain yang profesional masih muda, tapi dia tahu dia harus perlu untuk meminta maaf, itu kan bagus. Dia jujur bahwa dia perlu adaptasi, mohon maaf dengan kesalahan yang dia buat, tapi dia ingin berbuat yang lebih baik di pertandingan berikut. Ya. Dan dia perlu waktu memang. Kalau Anda baru datang misalnya hanya beberapa jam langsung dimainkan dengan dalam perjalanan yang berjam-jam, tentunya kan ini akan, tapi ya udahlah. Kita nggak bisa berharap banyak, nggak optimal. Itu kita bisa pahami, dan untungnya ini adalah kan uji coba. Tapi kan kelihatan dari sini, terlepas dari 2 blunder itu, tapi jelas dia main. Visinya bagus.
Kita bisa long ball, umpan dia sangat baik bermain. Nah itu saya bilang tadi, kalau ada Ridho dipertahankan, ini akan keseimbangan di belakang kuat. Tapi kan kita tetap mempertahankan flat sehingga Witan yang tidak bisa bermain di kanan dipaksakan untuk coba ke kanan kan bermain. Edo di kiri. Coba kalau kita bermain dengan 3 misalnya, Ridho tidak diganti untuk mendampingi kan akan jauh lebih bagus. Clock ya. Ya kalau kita bicara dari belakang back Bung Ropan ya kan itu posisi back kiri tetap diisi Pratama Arhan. Nah, perlu kanan yang biasanya ada Asnawi Mangkualam tidak main Asnawi. Yakob Sayuri. Oke. Terus 2 pilar backnya di tengah dipercayakan pada Rizky Ridho dan Wahyu Prasetyo. Iya. Ini perubahan nih Bung Ropan. Ya. Eksperimen STY. Ya. Dan kita tahu di babak awal itu hampir semua dominan pemain lokal. 99% yang kecuali Rafael yang ada di depan memang. Itu menurut Bung Ropan eksperimen yang normal atau bagaimana? Iya, saya pikir tidak juga karena ini kan bukan sesuatu ini tidak pemain, normal. Bukan pemain inti semua yang dilepas oleh STY. Iya kan? Wahyu yang biasa tidak bermain kan posisi ini. Kemudian dimainkan dicoba untuk tampil. Ya, kemudian di kanan yang biasa Asnawi, kemudian ada Yakob. Kan bukan sesungguhnya walaupun Yakob bisa bermain di sini, Yakob kan lebih bagus kalau didorong lebih ke depan. Dengan Asnawi ya. Jadi memang ini agak kelihatan kurang begitu. Jadi Bung Ropan anggap ini tidak normal. Apa karena ini uji coba kemudian orang bisa maklum karena di ranah sosial media orang memaklumi. Biarkanlah ST bereksperimen karena ini uji coba buatnya. Betul. Itu saya bilang ini kan tanggung jawab dia. Dia mau bereksperimen itu hak dia sebagai pelatih ya. Dan dia melakukan itu ya. Cuma kan saya pikir kalau bereksperimen ini yang saya bilang itu 10 sudah kayak pemain basket aja begitu masuk langsung 10 ganti. Ya, di babak kedua. Di babak kedua, sebenarnya dia masih bisa melihat untuk yang saya bilang tadi. Bisa melihat siapa yang dia perlu pertahankan yang secara permainan, secara skill itu bagus di babak pertama. Itu saya bilang, bukan hanya kiper yang harus dipertahankan. 3 aja dia coba sehingga ini membentuk gambaran bahwa ini tim yang oke. Nah, itu saya bilang dengan membentuk 3, kan ini selalu dia bisa bermain dengan 3 back. Terlepas tidak ada Elkan lah. Tapi kalau Ridho ada di sana kan agak lain. Untuk mendampingi mungkin bisa mengeliminir kesalahan-kesalahan yang dibuat karena akan kuat keseimbangan tuh ada. Jadi bisa menjaga Jordi, bisa ada 3 di sini. Taruh Clock di tengah untuk mendampingi Ivar Janner dan Marcelino. Ini ngomongin bicara pemain tengah nih. Pemain tengah, ya. Nah itu analisa Anda. Kita tidak jalan kalau kita bisa babak pertama, ya itu nggak jalan. Main di tengah itu sulit bagi Clock dan Ricky Kambuaya bermain di sini untuk bisa mengalirkan bola. Tekanan itu kuat. Babak kedua kita lebih cair, kan? Jalan dengan baik ketika Marcelino ada. Dan kalau melihat dari statistik, passing kita jauh lebih bagus. Dalam soal passing, dalam ball position kita jauh lebih bagus. Ya. Dari babak pertama ya, tapi dari babak pertama dia unggul ya. Iya, dari babak pertama, babak kedua kita bagus. Masalahnya kan kita kebobolan 4. Nah itu yang lucunya adalah di babak pertama kita tertinggal 1 bola, 1 gol. Ya. Perubahan di babak kedua lebih agresif kita, lebih enak ditonton, Bung. Betul. Tetapi 3 gol yang terjadi. Iya, itu karena kesalahan yang dibuat oleh pemain belakang seperti lebih Justin. Kepada kesalahan pemain yang memang kita pahami mungkin ada yang tidak siap adaptasinya atau lebih kepada kesalahan strategi dari STY. Yang mana nih? Kalau strategi saya pikir ya dia memainkan pemain yang oke di babak kedua kan. Itu bagian dari taktik dia. Cuma kalau soal kesalahan kan kita tidak bisa hindarkan, Sob. Pemain sekelas apapun pasti akan membuat blunder, ada juga membuat kesalahan ini. Dan pemain Libya mencetak gol bukan dari sebuah open play, mereka kerjasama yang bagus untuk 1-2 pergerakan, enggak ada. Mereka memanfaatkan, mengambil kesempatan untuk bisa membuat gol karena passing pemain kita. Pemain bisa blunder, STY bisa blunder juga dong. Ya, iya, karena dia memaksakan untuk besok bermain Justin kan. Mestinya kan dia perlu istirahat dong sebagai pemain. Ya, itu saya bilang kalau ada Ridho di belakang dia mempertahankan tidak dengan flat, ini akan jauh lebih baik. Jadi ada blunder STY nih. Ya, orang bisa menilai bagaimana kan? Namanya dia bereksperimen begini, bukan soal apapun yang terjadi ya. Dia mengutak-atik ini ya, mungkin saja dalam tanda kutip sebuah resiko. Makanya Witan bisa bermain di kanan, orang kaget juga. Ya kan? Nggak biasa. Nggak lazim itu. Nah, tapi kalau kita bermain mengembalikan di babak kedua dengan 3 back, itu yang saya bilang tadi. Jordi, Justin, Ridho, Witan bisa didorong lebih ke depan. Edo bisa didorong lebih ke depan untuk membentuk 5 gelandang. Mempertahankan Clock jangan diganti babak kedua sehingga Clock bisa atur di tengah sini dengan Justin Hapner, dengan Ivar Janner dan Marcelino akan jauh lebih bagus, Cuk.
Oke, Bung. Ya. Sekarang tadi kita dari belakang ke tengah, sekarang ke depan. Nah, Ya. ini bicara ngomong pemain depan nih menarik juga nih. Apalagi korelasinya nanti dengan naturalisasi ya. Ya. Nah, ada kecenderungan penilaian orang bahwa STY itu sangat suka merapikan dulu yang belakang. Terus ke tengah, baru ke depan. Makanya pola rekrutmen pemain naturalisasinya lebih banyak belakang. Dari belakang dulu. Bocoran dan analisa Bung Ropan tentang pemain depan ini bagaimana? Kalau bicara depan kan semua juga bisa melihat kemarin. Bagaimana cara untuk membuka ruang kurang begitu baik. Dendi, Dimas, dan ada Rafael yang bermain. Kelihatan sekali memang kurang. Pasokan dari tengah juga pergerakan kreativitas nggak ada sama sekali. Kita bisa melihat cara membuild up serangan kita. Transisi permainan. Ini memang kelihatan sekali. Jadi memang butuh pemain depan yang oke. Makanya Zob, ya di babak kedua itu yang saya bilang. Kalau Rafael ditahan untuk bisa berpasangan dengan Ramadan Sananta kan akan jauh lebih bagus. 3-5-2 mengubah. Karena kita dalam posisi baru tertinggal 1-0. Yeah. Di babak pertama. Ya. Kita mengenyampingkan juga dengan blunder-blunder ini. Termasuk gol keempat yang Jordi membuat blunder itu. Kita tetap punya peluang itu. Kita punya peluang. Kan ada satu tembakan dari Adam Alis yang mengenai Mistar. Ada umpan dari mantul, ada pemain kita satu. Ya. Tapi sayang tidak bisa dimanfaatkan. Umpan harusnya dari, bola hidup itu. Bola hidup, ya. Peluang itu kan ada. Umpan-umpan Ivar Jenner kan berkelas kita lihat. Betul. Makanya kita perlu ada, itu saya bilang. Kalau dengan Klok orang sudah bisa menggambarkan. Nah ini tim yang oke. Dia membentuk tim di babak kedua itu ada gambaran untuk pertandingan di kedua lawan Libya tanggal 5. Sehingga wah ini bagus. Kan lebih enak. Apalagi kalau ada Klok yang lebih bertahan. Jadi bagus bermain di sana. Kalau di babak kedua ya. Kita bilang. Tapi ketika tidak ada ini agak sulit. Di tengah juga untuk bisa ke depan hilang terus. Bolanya, Pan. Apalagi hoki cedera. Oke, sedikit bocoran. Bung Ropan ini kan dekat dengan dengan teman-teman di PSSI. Pemain depan ini bagaimana tentang isu naturalisasinya, Bung? Ini jelas harus ada, Bung. Harus ada pemain depan. Kita nggak punya bomber ya? Nggak punya pemain yang harus itu. Makanya kan kalau belakang sudah oke, ya kemudian tengah, Tom Haye kan akan datang. Ini akan jauh lebih bagus. Artinya untuk berpasangan dengan Marcelino, dengan Ivar. Ya makanya saya butuh bocoran, netizen perlu dengar. Ya bocoran A1 dari pengurus. Kalau bocoran kan semua sudah tahu sebenarnya. Ragnar Oratmangun sudah datang, sudah bersalaman dengan ketua mungkin umum. Ada yang terbaru. Dan dia perlu untuk di depan. Artinya solusi di depan. Semalam Pak Erik telepon Bung Ropan. Belum ada sih. Belum ada sih. Banyak nama-nama yang beredar di sini. Tapi lebih banyak juga pemain belakang. Kebanyakan. Kita udah cukup sebenarnya untuk di belakang. Jai Isya sudah ada. Dia bisa bermain di bek tengah, dia bisa bermain di gelandang bertahan. Jadi kita sebenarnya di 2024 ini kuat. Apalagi kalau kipernya Paes jadi ya. Kalau Martin Paes ada, kita kan jauh lebih bagus. Nah 2024 ini akan baik. Sayang Jai itu tidak bisa ikut untuk di Piala Asia ini. Tapi oke lah, kita tunggu lawan Vietnam di bulan Maret. Nah, karena dia sudah oke. Nathan kan akan menyusul untuk naturalisasi. Ragnar, Tom Haye. Nah itu akan jadi kuat. Nah tapi kembali ke Anda bertanya, bagus, sekiranya menarik ini. Butuh pemain depan, ya oke. Tidak mungkin hanya dengan Rafael. Kan banyak juga netizen mengatakan, kenapa Dimas terus? Kenapa Dendi terus dipertahankan? Seakan-akan dalam tanda kutip ini pemain emas. Pemain Iya banyak itu. Pemain titipan lah banyak yang bisa. Dan SC selalu memanggil mereka kan. Padahal ada sosok yang sebenarnya terlupakan yang dia lagi bagus-bagus di Liga 1 bersama dengan Borneo. Vano Lillipali. Orang bisa bilang mana? Mesti ada dia kemarin. Tapi ini kembali ke STY. Selera STY. Ya alasan dia kan fisik segala macam udah cukup umur. Tapi tidak juga. Kalau bicara dengan fisik. Ahmed Ekrawa itu hampir 35 tahun, 34 tahun. Tapi dia masih bisa duel untuk head to head speed dengan pemain yang lebih muda yang 20-an seperti Rizky Ridho. Ya, kita dengan Wahyu yang masih 25 tahun, Rizky Ridho masih 20-21 tahun. Ini Ahmed tuh 34 tahun. Selisihnya tuh lebih dari 10 tahun. Tapi dalam speed kadang-kadang dia bisa unggul dan kita bisa melihat ada satu gol tandukan dia yang dianulir di babak kedua. Gol pertama pembuka dari dia memanfaatkan kesalahan. Memang daya tahan dan speednya memang bagus. Padahal nggak ada alasan kan? Kalah lah kita bilang. Iya, nggak ada alasan orang 34 tahun. Ya kan? Mestinya Vano juga bisa masuk dong. Kalau bicara dengan dan Ekrawa itu menjadi hantu yang sangat menakutkan di kotak penalti kita. Sulit. Tapi kan ada kemungkinan Stefano tetap dipanggil. Ada kemungkinan kan? Kan belum tertutup. Ya tapi kan daftar pemain sudah nggak mungkin lah. STY sudah bisa, ini kan sudah tanggal gini nggak bisa lagi. Udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa. STY sebentar umumkan kan harus mengumumkan 26 pemain yang harus masuk. Artinya kan dia belum umumkan kan? Iya.
Nah, ada kemungkinan? Enggak, saya pikir enggak. Sudah Kalau memang dia berat, mau, kalau STY mau, dia bawa, dia angkut sebelum berangkat ke Turki, ke Karena Antalya. yang berharap dia tetap dipanggil masih banyak. Dan Banyak. sempat 2 hari atau 3 hari lalu kan Masih pelantikan banyak. tuh beredar, mau jadi dipanggil. Bahkan tadi pagi masih ada orang yang DM, Bung Ropan, kemana Lili Pali? Oh, saya bilang saya udah berapa kali jelasin, semua sudah Anda bisa jawab. Nah, itu makanya saya mau tanya lagi di sini. Nggak mungkin, Cup. Nggak mungkin untuk menyusul. Lili Pali udah secara administrasi kejuaraan juga enggak ini. Jai Isyas aja yang sudah nyata-nyata sudah oke, kalau mau Jai Isyas dong. Oh, iya. Yang bisa ada kan? Sudah ambil sumpah, sudah semua sudah selesai, tapi kan sudah nggak bisa, udah telat, apalagi mau mendatangkan Lili Pali. Bung Ropan, kita jadikan pelajaran besar kekalahan dengan Libya, tapi kan kita akan bertemu sekali lagi. Kita berharap pada tanggal 5 menang, kita berharap. Dan itu. begini, nah, gimana? Bukan soal menang juga, Cup. Orang tuh pingin, ekspektasi kita kan terlalu tinggi masyarakat untuk mendapatkan hasil yang bagus. Begitu ada kekecewaan, waduh, ini bagaimana? Ya kita bicara uji coba dulu. Kita kan uji coba. Ada hadapi Libya, kemudian Iran. Sebelum akhirnya kita berlaga di Piala Asia. Yang kita akan lihat sesungguhnya kan di Piala Asia ini. Ya, itu sekarang ini kita nanti menghadapi Libya lagi kan, tanggal 5. Kita berharap menang. Kalau kalah, jangan sebanyak yang semalam dong. Jangan kalah 4 Saya lagi. pikir STY akan mengevaluasi ini, mengambil pelajaran penting dari sini untuk tidak mencoba-coba lagi. Tidak ada eksperimen seperti laga pertama. 10 main pertama, kecuali penjaga gawang ya, kemudian diganti lagi. Saya pikir nggak gitulah. Modal itu kemudian untuk menghadapi Iran. Ya, modal. Kita sudah bisa lihat nanti tanggal 5, Zub. Sudah ada starting 11, pakem yang benar-benar yang dia dapat dari pertandingan pertama. Ini loh. Jangan lagi uji coba pemain-pemain cadangan dimainkan apa semua, kan sulit. Dia sudah punya ini kerangka tim. Elkan sudah datang. Oke? Betul. Sandi sudah ada, Sain balik dari Belanda. Betul. Jadi artinya kalau bisa ada bermain dengan 3-5-2 misalnya ini ya. Jadi berarti di belakang itu parkir sementara Jordi lah. Kita parkir dulu. Bisa main di babak kedua. Elkan, Justin Hubner, Rido. Ini kan suatu komposisi yang baik sebenarnya itu. dan semua muda yang akan diproyeksikan untuk di U23 Piala Asia juga di Qatar. U23 pada bulan April Mei kan. Betul. Nah 3 ini bisa bermain. Saya pikir ini bagus. Dengan Sandi bisa bermain di kanan dan Sain Patinama di kiri. Nah kita lihat komposisinya kan pasti berbeda. Klok bermain di tengah, Ivar Janer, kemudian dengan Marcelino. Ini bagus karena Sain dan Sandi akan bermain dari flank dengan membantu serangan. Nah di depan ini tinggal kita melihat siapa yang akan dimainkan. Saya pikir Rafael Struijk dan Sananta perlu untuk dipertahankan. Poinnya di pertandingan kedua melawan Libya jangan lagi ada eksperimen. Jangan. Kalaupun ada ya tidak krusial gitu ya. Semoga tidak lah, Sub. Semoga tidak ada. Karena itu yang saya bilang tadi, yang tadi ini 352 itu perlu. Kita uji coba lagi menghadapi Iran. Iran jauh lebih kuat dari Libya. Iya, jauh lah. Peringkat 21 Asia. Kuat dari Irak FIFA. Pula. Iya. Di atas Irak juga bagus. Nah, itu levelnya Jepang itu. Level Jepang sama Korea. Nah, itu Iran. Tapi kita bersyukur dapat lawan-lawan seperti mereka, Sub. Ya. Lawan-lawan yang di atas. PSSI mengaturnya ya. Iya, bagus. Karena dengan Iran ini kan pressingnya tinggi. Libya aja kemarin pressing bagus, apalagi dengan Iran. Iran kan pressingnya nggak. Secara postur juga lah sama. Pemain kita akan belajar banyak. Jangan bola begitu di pressing hilang. Begitu pressing, karena mereka kuat sudah level Jepang kan Iran. Jadi bagus. Betul. Saya pikir jangan kita nantinya mencari lawan misalnya dengan Laos, Timur Leste atau apa. Begitu menang ya Laos sih pasti menang lah. Kamboja pasti menang. Coba cari lawan yang lebih besar, begitu yang lebih kuat, lebih tinggi secara peringkat. Dapatlah ini, kalah, dihajar lagi. Baik, Bung Ropan, kita tetap berharap timnas terus membaik dan membaik. Oh iya, itu harapan semua. STY juga terus menunjukkan keahliannya dalam merakit tim. Kita bisa pahami sebagai pelatih dia perlu eksperimen dan segala macam. Eksperimen untuk bisa mendapatkan kerangka yang bagus, kerangka tim yang oke. Ya. Nah, sekarang saya mau bergeser masuk ke Piala Asianya nih, Bung Ropan. Target STY itu lolos 16 besar. Benar kan? Ya. Federasi sebenarnya agak meragukan yang saya baca di media ya. Tetapi juga ya mau berharap lolos 16 besar. Begitu kan? Iya. Erik, Pak Amali sebagai wakil pun sebenarnya untuk bisa tampil berbeda dari sebelumnya itu udah bagus. Tapi kalau sampai lolos 16 besar. Luar biasa. Pertanyaan saya, Sportify, realistis nggak lolos 16 besar? Kalau melihat dari lawan secara peringkat, Irak ada di atas kita dan 3 lawan kita termasuk Vietnam di atas kita. dan Jepang semua jauh di atas kita. Ini kan seakan-akan tidak realistis kalau bisa bicarakan. Tapi kenapa STY mengungkapkan ini dengan kepedean dia yang luar biasa bahwa
dia yakin bisa lolos ke babak 16 besar. Itu kan urusan dia sebagai pelatih. Dan saya pikir tanggung jawab dia. Dan saya pikir ini perlu. Kalau dia mengikuti juga selain yang lain, ini nggak realistis sebagai seorang pelatih. Saya pikir berat tim kita untuk bisa lolos. Nggak benar juga dia. Udah memadamkan motivasi pemain. Tapi soal lolos atau tidak lolos, publik pun akan marah. Akan marah. Gimana sih? Sebagai pelatih, tetapi dia yakin soal nantinya tidak lolos itu kan urusan belakang. Tapi sebagai pelatih, saya juga atau Anda juga kan, kita akan bilang kita bisa. Ya, mau ada Jepang, ada Vietnam, ada Irak di sana, kita bisa. Itu kan untuk membakar semangat. Biar pemain-pemain juga pede. Tapi kalau pelatih sudah begitu, pemain juga akan loyo juga. Pelatih aja udah begini, ya kan? Apalagi kita mau berjuang bagaimana? Dan saya yakin pemain naturalisasi diaspora yang dipanggil pun akan melihat kan, bertanya mereka siapa yang akan melatih saya. Ya. STY punya nama besar, ya kan? Punya record kan dia. Ya. Nah, apa motivasi dia? Lolos. Kalau dibilang, ya kita bermain aja dulu. Malas juga lah jadi pemain. Iya, kita main aja dulu, kita lihat hasilnya. Nggak begitu juga sebagai pelatih kan. Tapi kalau dia sudah lebih dulu optimis, pemain juga latihan dan melihat lawan juga akan terbakar motivasi dia. Akan bermain habis-habisan kan. Dan STY itu kunci dia menyejukkan di ruang ganti. Dia harus bisa terus memotivasi pemain. Agar pemain itu tetap terus bersemangat. Tetapi juga jangan lupa dia harus bisa memilih pemain terbaik untuk ditampilkan di starting 11. Karena kita kan tidak punya pakem yang selalu berubah-ubah ini. Semoga nanti kita belajar dari Libya ini ke Iran, sehingga kita bisa mendapatkan starting 11 terbaik. Itu yang ditampilkan melawan Irak. Karena begini, kuncinya itu pertandingan pertama. Kalah lawan Irak, selesai. Kuncinya adalah pertandingan pertama. Pertandingan pertama. Kalau mau pingin sesuai dengan ekspektasi STY untuk lolos ya, 16 besar kita bicara. Kita nggak usah menang lah. Nggak usah menang, Sub. Kita nggak bicara menang. Draw. Dapat poin 1 Dapat poin. Itu sudah luar biasa. Oh iya. Bagus. Ketika kita kalah dengan tim yang sama di Basra, dengan 5 gol, hanya 1 gol yang kita balas lewat sign. Kemudian kita draw. Mau 0-0, 1-1. Itu udah bagus. Bahkan saya berpikiran dapat poin 1 dari Irak, 1 dari Vietnam itu udah luar biasa. Luar biasa, Sub. Apalagi saya berharap bangetnya sih menang. Karena karena kesempatan menang itu ada di Vietnam kalau kita mau bertarung. Itu, Bung. Dengan kondisi pemain seperti saat ini ya. Timnas sekarang beda dengan timnas sebelumnya. Dengan 2 tahun lalu bahkan. Karena komposisi pemain sudah ada kan, sudah ada Sain, sudah ada Sandi. Harusnya Vietnam bisa kita kalahkan. Ya kan? Sudah bagus, sudah ada Justin. Mestinya kan kita harus lebih baik karena pertahanan kita oke. Nah, itu saya bilang tadi, kalau kita memulai laga tanggal 15 Januari dengan hasil imbang mau 0-0, 1-1, 2-2, saya yakin apa yang STY bilang untuk bisa lolos ada, karena ini kan di Piala Asia bukan hanya mengambil juara dan runner up. Ya, ada peringkat ketiga, 4 akan lolos untuk melengkapi di 16 besar. Nah, kita berharap aja, nggak usah muluk-muluk lah bicara dengan ekspektasi yang begitu tinggi. Ya, kita bicara yang real aja, urutan ketiga terbaik. Nah, dengan catatan draw lawan Irak ya, kita menang lawan Vietnam, udah aman. 4 poin itu kesempatan untuk lolos terbuka. Dengan katakan lawan Jepang udahlah, nggak usah bermimpi lah. Kita tahu bersama Thailand aja digebuk 5. Dibikin mainan kan. Jepang udah levelnya oke lah, sama seperti Iran. Tetapi kita dapat poin di awal, ini bagus. Dengan laga pertama itu yang sangat menentukan, ini di laga kedua kita pasti habis-habisan. Kan dapat draw, katakan. Draw, ya tidak kalah. Bisa kalahin Vietnam. Bisa. Pemain-pemain bisa termotivasi. Karena itu, dengan Anda menang melawan Vietnam, posisi saya akan membakar. Semua ofisial akan bilang, kita lolos. Asal menang lawan Vietnam, kita sudah draw lawan Irak. Itu kan? Tapi kalau kita kalah lawan Irak, akan menjadi lebih sulit. Di saat kita akan, karena Vietnam juga ingin menang. Oh iya. Vietnam main pertama lawan Jepang, nggak berharap banyak. Dihajar sama Jepang. Mereka ingin menang lawan Indonesia. Karena bagi Vietnam juga, kesempatan menang lawan Indonesia. Vietnam begitu juga kan? Sama-sama menjadi target. Vietnam ingin menang lawan kita, dan kita ingin menang melawan Vietnam. Itu kan menjadi target. Memang menarik itu hitungannya ini. Makanya itu kalau kita kalah, kita agak sedikit ini rame. Tapi kalau kita draw, apalagi menang, Sub. Kita bisa mencuri menang. Wah, ini oke. Nggak mustahil kita bisa lolos. Iya. Kalau kita menang satu hal yang luar biasa lawan Vietnam, draw aja aman, Bos. Jadi saya sampai bilang 2024 ini adalah tahun penentuan pembuktian STY. Pertaruhan besar buat STY. Iya. Tapi kalau kita kalah 3 kali, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, Sub. Ya, kita tetap bicara membangun sepak bola nasional. Oh iya. Baik, Bung Ropan, terima kasih. Bung Ropan optimis mengamini target STY untuk lolos.
saya juga, Spotify juga semuanya optimis. Kita Garuda. Tidak ada yang tidak optimis. Ya, tidak mungkin ya. Timnas. Betul. Dan kita tak akan pernah menyalahkan pemain. Ya. Mengkritik ya. Boleh. Kritik tapi memberikan solusi dong. Yes. Jangan membabi buta dong. Betul. Ya kan? Ya. Termasuk pada STY. Ya, kita perlu koreksi STY. Ya. Dan yang menarik beliau ini STY, Tuan STY ini yang terlama loh, Bung. Iya, untuk pelatih asing ya. Benar nggak, Bung? Iya, agak lama ya, sejak Desember 2019 kalau nggak salah. Ya, dia 4 datang. 4 tahun ya. 4 tahun. Makanya saya bilang. Catatan Bung sebelumnya ada Riedel. Ya banyak kan. Ada terakhir Simon McManamy ya, terakhir. Ada Luis Milla, ya kan? Tidak banyak. Selama STY. Ada Peter Witt dulu kan. Nah, dia paling lama ini. Makanya saya bilang kalau sudah 4 tahun, terlepas ada COVID sana apapun, sebenarnya dia sudah harus punya tim kerangka yang oke. Ya. Itu yang dia harus dapatkan. Nah, kita berharap bahwa pertandingan kedua lawan Libya dia sudah bisa menentukan kerangka terbaik untuk menghadapi Iran. Yes. Baik, Spotifyers, itulah tadi catatan Bung Ropan terhadap timnas yang terbaru dalam rangka Piala Asia nanti. Sampai di sini, jangan lupa kami disponsori oleh Miles, The Next Level, dan Fun Journey ya, travelnya ya. Oke, kita akan punya acara nanti tur ke Eropa, Bung. Melihat Euro 2024 ini. Olimpiade. Wah, luar biasa nih Spotify ya. Teknisnya bagaimana kita akan sampaikan. Bung tentu akan berangkat menemani para traveler. Terima kasih Jung atas ini sebuah kehormatan nih. Bung Ropan, Bung Boy Noya, Bung Toel, Justin. Jadi kita gitu ya. Ya, nanti saya susun tuh formasi pemainnya. Kayak ST nanti saya susun. Jadi saya balik ke negara asal saya ya, Jerman. Iya benar-benar di Jerman adalah Eropa ya. Iya. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap sehat dan berkumpul bersama keluarga di rumah. Cuaca sedang mendung-mendung gini, tapi kita yakin kita tetap punya semangat. Ya. Sampai di sini, salam olahraga, salam Spotify. Ya. Bung Ropan, thank you. Ya.